perkenalkan, nama saya Ratu Aprilia Dea Natasha dengan NIM 058117591 dari Prodi Manajemen dan Pasar Bali. Untuk saat ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh tutor. Untuk yang pertama itu adalah ciri singkat dari zaman Brahmana. Untuk inti utamanya, zaman Brahmana ini adalah berpusat kepada ritual atau pengorbanan suci yang disebut dengan yajna. Dan ciri utamanya yang pertama itu ada ritual kompleks, terus ada mantra-mantra yang bersifat magis, dan pada Brahmana ini memiliki kendali penuh menjadi perantara antara manusia dan juga dewa. Untuk yang kedua itu adalah jelaskan secara singkat tentang karakter dari Upanishad. Pada zaman Upanishad, agama Hindu sangat mengalami transformasi besar-besaran yang dimana dilakukan yang sebelumnya itu dari aktivitas fisik ritual menjadi aktivitas spiritual. Yang dimana di sini disebutkan ada berikut adalah 4 karakter yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama itu adalah filsafat monisme, yang dimana filsafat monisme ini mengajarkan atau memberitahu bahwa realitas tertinggi dalam agama Hindu adalah Brahman atau Tuhan yang Maha Esa, dan inti dari manusia adalah Atman. Inti dari ajaran ini adalah atau mengajarkan bahwa Brahman dan Atman itu adalah tunggal atau biasa disebut dengan Tatwam Asi. Lalu yang kedua itu adalah pengetahuan suci atau Jnana Marga. Pencapaian kebebasan di dalam agama Hindu itu hanya bisa dicapai melalui ilmu pengetahuan suci dan juga kesadaran diri. Jadi tidak hanya sekedar melakukan persembahan suci atau persembahan materi. Lalu yang ketiga itu ada faktor internal. Faktor internal itu jika dari ajaran zaman Brahmana, mereka melakukan ritual atau persembahan suci, yaitu yang lebih menonjolkan faktor eksternal. Sedangkan dari zaman Upanishad mereka lebih mementingkan meditasi, perenungan, dan juga pengendalian diri yang bisa disebut faktor internal karena mereka melakukan pengendalian diri yang dilakukan dari dalam. Lalu yang terakhir itu adalah pembebasan moksa. Jadi moksa ini adalah pembebasan abadi yang sudah tidak terikat oleh siklus kelahiran kembali, yang dimana moksa ini adalah tujuan akhir hidup dari manusia. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga itu adalah perbedaan antara dua zaman berikut, yaitu zaman Brahmana dan juga zaman Upanishad. Untuk zaman Brahmana itu mereka menggunakan pendekatan eksternal atau dari luar, karena mereka intinya melakukan ritual-ritual suci dan juga pengorbanan suci. Sedangkan zaman Upanishad mereka melakukan pendekatan internal atau dari dalam, karena mereka melakukan pengendalian diri, memahami ilmu pengetahuan suci, dan juga melakukan meditasi yang dimana itu termasuk dari faktor internal. Oke, yang keempat itu adalah relevansi modern. Kedua pendekatan ini sangat memiliki keterkaitan atau saling melengkapi, yang dimana zaman Brahmana melakukan ritual-ritual suci sebagai simbol dan kedisiplinan umat beragama, dan juga filosofi dari Upanishad yang menjadikan makna dan nilai dalam sebuah upacara keagamaan agar menjadi rutinitas yang tidak kosong. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan reflektif yang didapatkan.
Nah, untuk kesimpulannya sendiri, saya menyimpulkan bahwa setiap umat beragama itu harus mengutamakan keseimbangan, yang dimana kita melakukan ritual suci atau yang dilakukan pada zaman Brahmana sebagai bentuk bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widewasa, namun tetap memperdalam atau mendalami pemahaman filosofi untuk mencapai kedamaian di dunia. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk jawaban dari Tuton. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada revisi, mohon diberikan feedbacknya. Terima kasih.